Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelasnya tolong dipimpin ya doanya. Terima kasih ketua kelas. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Ya, alhamdulillah baik semua ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, kalau kayak gitu ibu absen satu-satu ya. Ahmad Ilham, Alfiatus Solihah, ya hadir. Alfia Salsabila Divani, ya hadir. Aginda Raisya Syawira, hadir. Azura Oktaviani Effendi, hadir. Aska Fuad Nurin, kemana Aska? Ada yang tahu? Oh izin ya. Cahaya Ratu Bilkis, sakit apa Cahaya? Khairul Fahmi, Dimas Angga Oktaviana, hadir. Genta Dwi Agustina, hadir. Jamilatun Ismayani, hadir. Haidar Ibrahim, hadir. Muhammad Rafi Hidayatullah, hadir. Meidinda Ferdiana Putri, sakit juga. Mikaela Zaidra Levisha, sakit, banyak yang sakit ya. Muhammad Nova Mahmud Asya Sajaa, namanya panjang sekali, hadir ya. Muhammad Ibnu Malik An-Nurrahman, ya hadir. Muhammad Tristan Rasya Galeno Putra, ini namanya panjang juga, ya hadir kamu. Muhammad Yusuf Maulana Isham, ya hadir. Mutiara Rihadatul Ihya, sakit juga, banyak yang sakit ya. Najwa Zafira Nafisa, hadir. Nova Nasrullah Al-Fatih, hadir. Nuri Rohmah, tutup ya. Rafiko, sakit juga. Syarif Muhammad Musyawir, hadir. Syifa Ainatur Rohmah, ya hadir. Ulfatu Isnainiyah, hadir. Yasmin Az-Zahra, hadir. Zahra Regina Putri, ya hadir. Oke, ini kayaknya banyak yang sakit ya. Ya emang musimnya lagi musimnya sekarang musim pancaroba kayak gini. Oke, kalau gitu kita doakan buat teman-teman kita yang sakit semoga cepat sembuh ya. Oke, boleh siapa yang mau dipimpin doanya? Yang mau mimpin? Itu Ulfa mau mimpin ya? Silakan Ulfa dipimpin. Ya, doa mau. Ya, selesai. Terima kasih Ulfa. Sepertinya pada tidak semangat ya. Ayo, untuk membangkitkan semangat, ibu mau tepuk kore dulu ya. Tepuk semangat biar kita semangat belajar. Tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Hore. Kayaknya pada masih nggak semangat ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Oke, sekarang kita dimatiin. Sekarang kita tepuk siap. 1, 2, 3. Tepuk siap. S-I-A-P. Siap. Oke, sekali lagi biar siap. 1, 2, 3. Tepuk siap. S-I-A-P. Siap. Oke, terima kasih. Semuanya udah siap belajar semuanya hari ini. Ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ya, pintar Muhammad. Materi kita minggu lalu adalah tentang bilangan prima. Ada yang tahu bilangan prima itu apa? Iya, bilangan prima adalah bilangan yang ya, oke, masih ada yang ingat? Ya, bilangan prima adalah bilangan lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau bilangan sendiri.
Angka 2 adalah bilangan prima karena hanya bisa dibagi dengan angka 1. Dan angka 2. Angka 8 bukanlah bilangan prima karena selain bisa dibagi dengan angka 1 dan 8, 8 juga bisa dibagi dengan angka 2 dan 4. Jadi yang bilangan prima ada yang masih ingat angka berapa aja? Ya, 1, 2, 3, 7, 8 bukan. Ayo ingat, berapa lagi? 11. Berapa lagi? 13. Ya, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah materi tentang KPK dan FPB. Tapi kita hari ini belajar tentang FPB dulu. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang KPK. Ada yang bawa papan, ada spidol? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, Ibu, kita akan belajar tentang, ada yang tahu? Ya, FPB dan KPK. Sekarang kita belajar tentang FPB dulu. Minggu depan kita mengejar KPK ya. Karena Ibu punya materi pembelajaran sebentar. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Kita akan belajar matematika. Sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu kita membaca basmalah terlebih dahulu. Kita baca doa Bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di FPB dan KPK itu kemarin kita udah belajar faktor dan kelipatan bilangan. Oke, minggu-minggu yang lalu Ibu udah ajarin faktor dan kelipatan bilangan, faktorisasi prima, dan sekarang kita akan belajar menentukan FPB dan KPK. Tadi Ibu bilang kita belajar tentang FPB dulu. Oke, sebentar ya. Tolong diperhatikan. Ya, kita akan menentukan FPB dan KPK. Sekarang semuanya dilihat. Apa itu FPB? FPB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Ada yang ngerti maksudnya kayak gimana? Ya, ada yang tahu FPB adalah? FPB itu apa? Ya, nanti kita akan jelaskan ya lebih lanjutnya. Selanjutnya, sebentar ya. KPK. Sekarang kita harus mengetahui tentang KPK. KPK adalah bilangan yang kelipatannya terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Sudah jelas sampai sini? Kalau belum jelas nanti Ibu terangkan di slide selanjutnya. Ya, sekarang cara menentukan FPB dari dua bilangan. Cara menentukan FPB dari dua bilangan itu ada 3 caranya. Yang pertama dengan menentukan faktor dari kedua bilangan. Nanti kita akan belajar. Yang kedua dengan cara faktorisasi prima. Dan yang ketiga dengan cara perkalian silang. Sudah jelas sampai sini? Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. 1. Apa sih yang dimaksud caranya dengan menentukan faktor dari kedua bilangan? Yaitu langkah yang dilakukan dengan cara mencari faktor dari kedua bilangan. Faktor persekutuan yang terbesar dari kedua bilangan tersebut merupakan FPB dari kedua bilangan. Sudah jelas? Tolong yang di belakang dilihatin ya. Oke, jangan bercanda terus. Ibu ulang ya. Cara menentukan FPB dan KPK itu yang pertama dengan menentukan faktor dari kedua bilangan. Ya, maksudnya langkah ini dilakukan dengan cara mencari faktor dari kedua bilangan. Faktor persekutuan yang terbesar dari kedua bilangan tersebut merupakan FPB dari kedua bilangan. Sudah paham semuanya? Oke, kita lanjut ke slide kedua, cara yang kedua. Oke, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua itu dengan cara faktorisasi prima, yaitu Oke, yang ketiga itu dengan cara perkalian silang. Bagaimana sih caranya? Untuk menentukan FPB dari dua bilangan dengan perkalian silang, maka bagilah kedua bilangan dengan bilangan terbesar yang habis membagi kedua bilangan tersebut bernilai paling besar, sehingga jika bilangan dikalikan silang dengan hasil baginya bernilai sama bilangan pembagi yang bernilai paling besar tersebut adalah nilai FPB-nya. Ada pusing ya? Ya, kalau gitu kita lanjut ke slide selanjutnya. Contohnya, temukan FPB dari bilangan 6
16 dan 30. Yang pertama itu kan tadi dengan cara menentukan dua faktor bilangan. Tadi contohnya faktor dari 16 itu 1 kali 16. Terus 16 2 kali 8, 2 kali 4. Terus 4, 8 dan 16. Sekarang faktor dari 30. Faktor dari 30 itu ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Faktor persekutuan dari 16 dan 30 adalah 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2? Karena di sini yang sama ada 1 sama kan, dan 2 sama. Faktor persekutuan yang terbesar adalah 2. Kenapa 2? Karena di sini 1 dan 2. 1 sama 2 yang paling besar yang mana? Yang 2 kan? Berarti faktor persekutuannya adalah angka 2. Jadi kesimpulannya FPB dari 16 dan 30 adalah angka 2. Sudah paham? Cukup jelas atau masih ada yang belum paham? Oke, kalau gitu ibu jelasin pakai papan tulis ya. Tolong papan tulisnya digeser dulu. FPB dari 16. FPB dari 16 tadi adalah ada 1, ada 2, ada 4, ada 8, dan ada 16. Sudah lihat semuanya? Tolong diperhatikan ya anak-anak. Sekarang FPB 30. Ada 1, ada 2, ada berapa lagi? Ada berapa lagi? Ayo sebutin anak-anak. Yo sebutin, tadi 30 ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 5, ada berapa lagi? Ada 6, ada berapa lagi? Ada 10, ada berapa lagi? Ada 15. Sudah jelas? Oke, sekarang kita cari FPB-nya yang sama. Kita cari FPB-nya yang sama. Di sini angka berapa yang sama? Ada angka berapa? Angka 1. Sama kan 1? Angka berapa lagi? Angka 2. Sama. Sekarang kita tentukan FPB-nya. Tentukan FPB-nya adalah tadi mencari bilangan yang sama dan yang paling terbesar. Di sini angka yang sama ada angka 1 dan angka 2. Yang paling besar adalah angka berapa? Angka 2. Jadi faktor persekutuan terbesar dari angka 16 dan 30 adalah angka 2. Oke, ini cara dengan cara menentukan faktor 2/5. Oke, sekarang kita lanjut dengan yang kedua. Kita geser dulu ya. Yang kedua caranya dengan cara faktorisasi prima. Faktorisasi prima tuh kayak ada pohon-pohon akarnya gitu ya. Caranya gini, 16 kita bikin pohon akar. Perkalian 16 ada perkalian berapa yang menghasilkan 16 dari angka yang kecil dulu. Dari perkalian yang paling kecil, yaitu perkalian 2 kali 8. Kemudian perkalian berapa lagi yang menghasilkan angka 8? 2 dan 4. Terus perkalian berapa lagi yang menghasilkan 4? 2 dikali 2 sama dengan 4. Sudah jelas? Oke, sekarang kita ke perkalian 30. Perkalian 30, perkalian berapa yang menghasilkan hasilnya 30? Ya, ini maaf ibu kebalik, ini adalah 2 kali 15. Ya kan? 2 kali 15 hasilnya 30. Terus perkalian berapa yang hasilnya 15? Ya, ayo berapa? Ya, 3 dikali 5. Kemudian kita sekarang menentukan faktornya. Faktor dari 16 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadinya 2 pangkat 4. Sekarang yang ke-30. 2 dikali 3 dikali 5. Faktor yang bersekutuan dari 16 dan 30
adalah 2. Kenapa 2? Di sini 2 sama kan? 2. Maka FBB dari 16 dan 30 adalah 2 dengan pangkat yang paling terkecil. Kenapa di sini kan ada 2,4? Kenapa nggak 2? Bayangin ini 2/4 tapi 2-nya banyak dibagi-bagi. Kalau ini 2 sendiri, dia untuk sendiri. Maka faktornya itu adalah 2 yang tidak ada pembagiannya. Cukup jelas? Oke, sekarang kita tulis di papan tulis biar jelas ya. Oke, kita hapus dulu papan tulisnya. Sekarang kita contohkan di papan tulis. Tolong lihat semuanya. Faktor dari 16 dan 30. 16. Perkalian berapa yang menghasilkan 16? Tadi 2 dikali 8. Terus perkalian berapa yang menghasilkan 8? 2 dikali 4. Terus perkalian berapa lagi yang menghasilkan 4? Ayo. 2 dikali 2. Oke. Sekarang angka ke 30, kita cari faktornya. 30 berapa tadi? 2 dikali 15. Sekarang 15 perkalian berapa yang bisa menghasilkan 15? Oke, 3 dikali 5. Sekarang kita jabarkan dulu. Maaf ibu duduk ya. 16 berapa ini anak-anak semuanya? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Sekarang yang 30, 2 dikali 3 dikali 5. Sekarang kita tentukan FBB nya. Kita cari angka yang sama. Angka yang sama ada angka 2. Angka 2 di bawah di 30 dan angka 2/4. Kita cari yang paling terbesar adalah angka 2. Kenapa bukan 2/4 sedangkan di sini ada 4-nya? Dia itu 2 tapi dia banyak. Dia dibagi-bagi ada 4. Jadi yang lebih banyak itu 2 yang sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjut dengan cara yang ketiga. Sebentar. Geser lagi ya anak-anak. Dengan cara perkalian silang. Ada yang ngerti di sini perkalian silang? Ya, kalian angkat silang di sini ya. 16 sama 8. Ia bisa dibagi angka 2. Mereka semua bisa di angka 2. 2 dikali 8 sama dengan 16, ya kan? 2 dikali 15 sama dengan 30. Bilangan terbesar yang dapat membagi kedua bilangan adalah 2. Mereka bisa dibagi 2 kan? Jadi FBB dari 16 dan 30 adalah angka 2. Cukup jelas? Ini kita Oke, udah. Oke, selanjutnya kita di papan tulis biar jelas ya. Kita ulang lagi. Ayo sebentar, maaf ya. Maaf ya. Kita hapus dulu papan tulisnya. Yang pertama 16 sama 30. Perkalian berapa sih yang bisa membagi keduanya? Keduanya yang dari yang terkecil dulu. Bisa dibagi 2. 2 dibagi 16 sama dengan 8. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi yang bisa membagi keduanya itu faktor persekutuan terbesar dari 16 dan 30 dengan cara perkalian silang itu adalah angka 2. Oke, cukup sampai sini? Jelas semuanya? Oke, kalau gitu kalau sudah cukup jelas semuanya, ibu akan kasih contoh ke kalian kerjakan secara kelompok. Ayo mulai sekarang kalian bikin kelompok 4 orang ya. Silakan bikin kelompok 4 orang. Ayo, yang rapi ya semuanya. Boleh dicampur, boleh cewek, boleh cowok, yang penting 4 orang. Oke, sekarang ini kerjakan latihan berikut ini. Anissa memetik 12 bunga mawar dan 15 bunga matahari. Bunga-bunga tersebut akan dimasukkan ke dalam vas-vas bunga. Isi setiap vas memuat bunga mawar dan matahari dalam jumlah yang sama. Berapa minimal vas bunga yang dibutuhkan Anissa dan berapakah setiap vas bunga? Oke, sekarang kalian di sini mencari faktor persekutuan besar dari angka 12 dan 15. Sekarang kalian kerjakan ya. Kalau ada yang tidak paham bisa tanya ibu. Nana. Oke, sudah selesai semuanya? Ya, ayo
cepetan, ibu tungguin ya, ibu kasih waktu 2 menit. Yang lain kalau sudah semua diberitahu temennya yang belum bisa ya. Sudah semuanya. Oke, sekarang kalau sudah semuanya kita periksa bareng-bareng ya. Sekarang ibu kerjakan di papan tulis. Tadi Anissa punya berapa? Punya bunga mawar 16 ya? 16 apa 15? 15. Bunga mataharinya berapa tadi? 20, 30. 30. Maaf. Iya maaf, ibunya lupa. Berapa? 12. Maaf ya, ibunya udah tua. Sekarang kita mau pakai cara apa nih yang gampang? Cara apa? Cara pakai faktor tadi aja ya, pakai cara pohon-pohon itu biar gampang ya. 15. Perkalian berapa yang hasilnya 15? 3 dikali 5. Karena perkalian 2, ada nggak perkalian 2 yang menghasilkan 15? Enggak. Coba kalau ada, kita perkalian dari berdua dulu ya. Kita hitung 1 dikali 1, 2 dikali 2, 4, 3 dikali 2, 6, 4 dikali 2, 8, 5 dikali 2, 10, 6 dikali 2, 12, 7 dikali 2, 14. Nggak ada kan? 8 dikali 2, 16. Nggak ada kan? Ya lanjut. 9 kali 2, 18. Tambah nggak ada, jauh dari angka 15. 10 dikali 2, 20. Ada perkalian 2 yang masih 15? Nggak ada. Coba sekarang kalau kita perkalian 3. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. 3 dikali 5, 15. Berarti faktor dari 15 itu adalah 3 dikali 5. Sekarang 12. Ayo berapa? Ya 2. Ada 2 kali berapa yang menghasilkan 12? 6. Bentar. Sekarang 6. Perkalian berapa yang menghasilkan 12? 2 dikali 3. 3 bisa nggak dibagi lagi? Nggak bisa ya, berarti udah cukup. Sekarang kita jabarin berapa faktornya. 15 berapa? 3 dikali 5. Sekarang yang 12. 2 dipangkat dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Sekarang di sini angka yang sama dari faktor 15 dan 12 angka berapa? Ya, angka 3. Berarti faktor persekutuan terbesar dari angka 15 dan 12 adalah angka 3. Masih ada yang belum paham? Oke, ibu jelasin sekali lagi. 15 perkalian berapa yang menghasilkan 15? Karena 2 tadi nggak bisa, sekarang ibu perkalian 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Terus 12 perkalian berapa yang menghasilkan 12? 2 dikali 6. 6 bisa dikali lagi, berarti 2 dikali 3. Kemudian kalian jabarin. Perkalian berapa? 15 perkalian berapa? 3 dikali 5 sama dengan 15. Ini 3 sama 5 sama dengan 15. Terus kalian jabarin lagi di sini. 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 karena dia ada 2 dikali 3. Kemudian kalian cari angka yang sama. Angka yang sama di sini antara 15 dan 12 adalah 3. Terus di sini ada 3. Jadi karena mereka cuma satu yang sama, maka faktor persekutuan terbesarnya adalah angka 3. Oke, sudah paham? Iya, cukup. Oke, sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, sekarang ibu itu lagi, perkalian lagi, ibu ada contoh lagi. Ya, tolong di slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya tolong yang tadi, slide selanjutnya aja. Ya, ini. Kelihatan? Pertama, jawab dengan mencari FEB 40 dan 24 dan jawab dengan mencari FEB 32 dan 36. Kita kalau waktunya tidak sempat, kita kerjakan satu aja ya. Kita kerjain yang 40 dan 24. Bentar ya. 40 dan 24. Sekarang anak-anak, perkalian berapa yang dari yang tadi
terkecil yang bisa membagi 40. Perkalian berapa? Perkalian terkecil dari 2. 2 bagi berapa yang menghasilkan 40? Ya, pintar. 2 dikali 20. Sekarang perkalian berapa? Perkalian yang paling terkecil yang bisa membagi 20. 2 dikali 10. Perkalian berapa lagi yang bisa menghasilkan 10? 2 dikali 5. Oke. Sekarang yang 24. Perkalian berapa yang menghasilkan 24? Siapa? Ya, masih kita harus ulang perkalian kedua lagi ya. 2 dikali 12. Perkalian berapa yang menghasilkan 12? 2 dikali 6. Oke. Sekarang perkalian berapa yang menghasilkan 6? 2 dikali 3. Oke, kalau begitu sekarang sudah jelas sampai sini semuanya? Jelas semuanya? Oke, sekarang kita jabarin. Maaf, 40. Ada angka berapa aja di angka 40? Ada angka 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. Kalau yang di 24 ada berapa aja? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Sekarang kita cari yang sama. Di sini ada berapa yang sama? Angka 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 3. Karena dia sama, jadi kita ambil. Jadi faktor persekutuan 40 dan 24 sama dengan 2 per 3. Jelas? Jelas? Ya. Sudah jelas semuanya? Ya, yang kedua kita nggak usah isi karena waktunya udah nggak cukup. Kita lanjut aja buat pelajaran kemarin. Tapi semuanya udah jelas ya, sudah paham? Oke, kalau sudah jelas, sudah paham, sekarang ibu mau tes kalian sudah paham tadi pelajaran ibu sampai mana? Ayo semuanya. Ada yang tahu? Ada yang tahu artinya FPB itu apa? Ayo, FPB tadi ibu bilang apa? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Kalau KPK, ada yang tahu KPK apa? KPK adalah faktor persekutuan terkecil. Oke, terus sekarang bagaimana cara menentukan faktor bilangan terbesar? Ada berapa cara tadi yang ibu bilang? Ada 3 cara. Ayo, ada 3 cara apa aja? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu apa enggak? Yang pertama, dengan menentukan faktor dari kedua bilangan. Faktor dengan kedua bilangan kayak gimana sih tadi caranya? Yang tadi kita cari angka yang sama, tapi dia dijabarin perkalian 1, 2 yang menjabar seperti itu. Yang kedua dengan apa? Yang kedua dengan cara faktorisasi prima. Bagaimana faktorisasi prima tadi caranya? Dengan pohon akar, ya. Terus yang ketiga dengan cara perkalian silang. Seperti apa? Yang perkalian silang. Oke, sudah jelas semuanya? Seperti itu. Kalau seperti itu kalian tulis, ibu akan memberikan PR. Sebentar ya. Tolong ditulis, ibu dikte ya. Sudah semuanya? Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan FPB? Yang kedua, soal cerita ditulis ya. Ibu Jerry membagikan 48 sepatu dan 40 baju kepada anak-anak panti asuhan. Sudah? Jika setiap anak mendapatkan sepatu dan baju dengan jumlah yang sama, maka berapa paling banyak anak panti asuhan yang diberi sepatu dan baju? Ya, maksudnya jadi itu adalah mencari faktor persekutuan terbesar dari angka 48 dan 40. Yang ketiga, paman memiliki 24 permen rasa stroberi dan 36 permen rasa coklat. Sudah? Semua permen itu akan dibagikan kepada sejumlah anak, sehingga setiap anak memperoleh jumlah permen yang sama. Berapakah jumlah maksimal anak yang mungkin diberi permen tersebut?
Ada yang tahu? Ya, jadi kita menentukan FVB dari 24 dan 36. Yang keempat, buatlah pohon faktor dari FVB 28 dan 32. Yang kelima, buatlah pohon faktor dari FVB 60 dan 81. Sudah? Ya, oke. Ibu rasa cukup pelajarannya di sini. Besok kita akan belajar tentang KPK. Ya, tadi Ibu bilang KPK adalah faktor persekutuan terkecil. Apa bedanya FVB dan KPK? Kalau yang tadi FVB, kita belajarnya kita cari persekutuan yang sama tapi persekutuan yang terbesar. Kalau KPK, kita cari yang sama tapi persekutuan yang terkecil. Cukup? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.